Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mantap SMI. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Idam, di kanal Mantap SMI Health. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, kanal Mantap SMI Health ini adalah kanal yang berisi informasi kesehatan, rekaman webinar, atau seminar kesehatan yang terpercaya dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang konten kedokteran herbal. Dan pohon atau tanaman yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tuh adalah tanaman yang menjadi buah bibir beberapa bulan terakhir. Ia adalah eukaliptus. Nah, sahabat, sebagai pendahuluan ya, bahwa eukaliptus ini merupakan tanaman yang termasuk dari tanaman evergreen atau tanaman yang selalu hijau atau tidak pernah menggugurkan daunnya secara total tahun ke tahun gitu. Dan beberapa jenis tanaman ini itu ya seperti pinus dan juga pohon cemara. Dan tanaman ini itu hampir tersebar di seluruh dunia ya, terutama negara-negara yang mempunyai iklim tropis, termasuk Indonesia. Ini banyak juga ditemukan di Indonesia. Nah, ternyata eukaliptus ini itu berbeda ya dengan minyak kayu putih. Kalau minyak kayu putih yang biasanya kita gunakan itu berasal dari tanaman jenis Melaleuca gitu, atau tea tree oil bahasa Inggrisnya. Jadi ini minyak kayu putih dan juga eukaliptus ini adalah tanaman yang berbeda. Kemudian secara tradisional ini daunnya itu bisa kemudian digunakan untuk menghasilkan minyak ya melalui proses penyulingan. Dan secara tradisional memang telah digunakan untuk mengobati batuk pilek atau gigitan serangga gitu. Dan minyak yang dihasilkan dari daun eukaliptus ini itu mempunyai sifat yang bisa menguap ya pada suhu ruangan. Nah, kandungan zat aktif yang terdapat dari eukaliptus ini sangat bervariasi ya, bergantung dari jenisnya dan juga bergantung dari di mana ia tinggal gitu. Namun, kandungan zat aktif yang paling banyak terdapat pada eukaliptus ini adalah sineol atau eukaliptol ya. Komposisinya itu bisa melebih dari 80% pada minyaknya gitu. Nah, pada tabel berikut ini kita bisa melihat ya beberapa komponen yang telah diidentifikasi terdapat dalam minyak kayu putih atau Melaleuca dibandingkan dengan eukaliptus. Nah, yang paling mencolok ini yaitu sineol ya. Kita akan banyak bahas tentang zat ini. Yaitu pada eukaliptus itu kadarnya bisa mencapai 95% ya. Sedangkan pada minyak kayu putih itu hanya sekitar 5%. Nah, sineol atau eukaliptol ini yang kemudian banyak diteliti dan mempunyai potensi bermanfaat untuk kesehatan. Nah, eukaliptol ini bisa dihirup ya dan juga bisa ternyata meresap masuk ke dalam jaringan kulit kita. Nah, terkait manfaat untuk kesehatan dari eukaliptus atau sineol atau eukaliptol dalam minyak eukaliptus ini, itu memang kebanyakan masih terbatas pada penelitian in vitro ataupun in vivo. Nah, in vitro itu artinya penelitian yang dilakukan di luar dari tubuh makhluk hidup ya, biasanya pada laboratorium, menggunakan reaksi-reaksi kimia ataupun juga simulasi menggunakan software komputer gitu. Adapun penelitian in vivo itu penelitian yang dilakukan pada hewan ya, hewan coba sebelum dilakukan pada manusia gitu. Nah, berbagai studi in vitro memang menunjukkan bahwa minyak eukaliptus ini mempunyai efek antibakteri, anti jamur dan juga antivirus, terutama memang virus mumps atau berbagai jenis virus influenza. Dan untuk uji coba pada manusia ya ini memang masih terbatas, dan ini saya sudah kumpulkan beberapa ya. Yang pertama untuk terapi asma ya. Ini ada yang kemudian membandingkan ya pengobatan asma dengan dosis ringan ya secara konvensional, itu terapi standarnya, dibandingkan dengan terapi standar tambah sineol ya. Ini ternyata memberikan hasil di mana apabila ditambahkan sineol ini memberikan fungsi pernafasan 4 kali lebih baik gitu pada penderita asma. Dan ada juga yang menggunakan pada penderita sinusitis ya. Nah, ternyata dengan menggunakan sineol ini dapat mengurangi 50% gejala pada sinusitis gitu. Baik frekuensi terjadinya serangan, durasi terjadinya keluhan, dan juga mengurangi tingkat keparahannya pada penderita sinusitis. Kemudian berikutnya ada juga penelitian yang menggunakan minyak eukaliptus ini secara dihirup ya.
30 menit sehari itu ternyata mampu mengurangi nyeri pada lutut, seperti itu. Selain itu, minyak eukaliptus juga ini punya efek terhadap masalah-masalah kejiwaan ya, dimana penelitian yang mencoba untuk pasien-pasien sebelum operasi itu diberikan minyak eukaliptus secara dihirup ya, selama 5 menit sebelum operasi, ternyata mampu mengurangi kecemasan pasien yang akan, setelah, dan juga saat menjalani operasi. Dan terkait manfaatnya terhadap peningkatan daya tahan tubuh dan juga perbaikan penyakit-penyakit pada saluran pernafasan, ini studi in vitro memang menunjukkan bahwa minyak eukaliptus ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara itu meningkatkan aktivitas fagosit atau kemampuan sel-sel imun kita untuk mencerna benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, serta meningkatkan jumlah dari sel imun tubuh kita gitu. Dan kemudian studi in vitro lagi menunjukkan bahwa eukaliptus ini memang mampu menghambat zat-zat yang menyebabkan peradangan, sehingga ini mungkin ya yang menyebabkan dia banyak digunakan untuk kemudian mengobati gigitan serangga gitu, untuk mengurangi radang dan nyeri akibat gigitan serangga tersebut gitu. Dan terhadap saluran pernafasan ini memang dengan menghirup minyak eukaliptus ini mampu mengurangi produksi cairan atau mukus pada saluran pernafasan. Jadi mengurangi gejala-gejala penyakit seperti flu, batuk pilek, ataupun gangguan pernafasan akibat kelebihan produksi cairan lainnya gitu. Terus bagaimana sih efeknya terhadap terapi pengobatan COVID-19 ya? Yang meskipun memang punya efek-efek antivirus, antibakteri, anti radang, meningkatkan daya tahan tubuh, namun itu masih terbatas pada studi in vitro atau pada laboratorium gitu. Dan yang terbaru memang menunjukkan bahwa minyak eukaliptus ini kalau misalnya dilakukan docking ya, atau mencocok-cocokkan, itu memang bisa molekulnya itu cocok untuk mengobati COVID-19. Namun hal ini belum cukup untuk menjadi kesimpulan bahwa minyak eukaliptus ini mampu membunuh atau mengobati COVID ya. Butuh banyak penelitian-penelitian yang harus mendukung gitu. Nah, mungkin saya analogikan ya, seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan ya, anggaplah A ingin menikahi B gitu. Ya punya potensi untuk menikah, tapi kan belum tentu itu akan terjadi pernikahannya. Bisa karena si B-nya tidak setuju, atau misalnya orang tuanya si A atau si B ini tidak setuju, sehingga pernikahannya tidak bisa terjadi gitu. Jadi memang pada kenyataannya ya, meskipun secara in vitro itu mempunyai hasil yang signifikan baik, tapi belum tentu itu bisa terjadi ideal pada pengujian di manusia atau di dunia nyatanya seperti itu gitu. Jadi memang butuh banyak bukti yang kemudian bisa mendukung hal tersebut gitu. Namun bagi saya itu tidak masalah untuk kita menggunakan minyak eukaliptus ini untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus ya, dan juga untuk membantu mungkin meringankan gejala-gejala yang mengarah kepada COVID yang penderita alami gitu. Tapi memang ini belum dapat disimpulkan sebagai obatnya atau mampu mencegah COVID secara langsung gitu. Jadi tidak masalah Anda menggunakan itu, namun tetap juga harus mematuhi protokol kesehatan dalam hal pencegahan dan juga pengobatan COVID-19 gitu. Itu cara yang paling bijak menurut saya gitu. Nah, meskipun memang pada beberapa pengujian pada pasien itu dikonsumsi langsung ya sineol dalam minyak eukaliptus ini, namun pada kenyataannya di pasaran itu memang sediaan-sediaannya itu kebanyakan memang untuk penggunaan luar ya. Jadi untuk yang penggunaan luar itu jangan diminum ya. Karena ada penelitian yang mengungkapkan bahwa konsumsi 3,5 ml minyak eukaliptus murni ini mampu menimbulkan gangguan sistem saraf ya, karena sudah menimbulkan efek toksik ya, berlebihan. Dari beberapa kasus tersebut memang harap berhati-hati ya dalam menggunakan minyak eukaliptus ini. Tidak boleh kemudian diminum secara langsung karena dosis rendah saja itu bisa menyebabkan gangguan, ataupun juga dioleskan di tubuh itu secara berlebihan, ya itu tidak boleh juga gitu. Nah, untuk penggunaannya memang ada beberapa cara ya berdasarkan penelitian yang saya baca. Yang pertama, bisa digunakan apabila Anda menggunakan minyak eukaliptus murni, itu bisa diteteskan pada kasa atau kain gitu, kemudian dihirup ya selama 30 menit itu sudah cukup ya.
30 menit sehari untuk mendapatkan manfaat yang baik dari minyak eukaliptus ini gitu. Bisa juga dengan meneteskan beberapa tetes minyak eukaliptus, 3-4 tetes ya, minyak eukaliptus murni pada air, kemudian dididihkan dan uapnya itu kita hirup, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Dan beberapa merek-merek balsam terkenal seperti Vicks VapoRub ya, itu saya lihat ya memiliki bahan eukaliptus gitu. Itu bisa juga Anda gunakan pada kulit ya, karena memang selain bisa dihirup ya, minyak eukaliptus ini ternyata memang bisa masuk ke dalam tubuh melalui jaringan kulit gitu. Oke sahabat, sekianlah penjelasan saya tentang eukaliptus atau minyak eukaliptus ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua gitu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kanal Mantap Smee Health, serta sebarkan video-video ini kepada kerabat-kerabat Anda. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.